sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya dengan nomor UKG 2016998 00495 dan nomor induk mahasiswa 22507053. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya melaksanakan uji kinerja, yaitu membuat video layanan konseling individual dengan teknik self management. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Ya, Bu, terima kasih. Ayo Bu, saya di sini apakah mengganggu waktu Ibu? Oh enggak kok, saya kosong, saya siap menerima tamu siapapun. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Ya Bu, saya kesini mau cerita. Mau cerita apa? Cerita tentang saya jarang mengerjakan tugas. Nilai saya banyak yang kosong. Ya, sebelum kamu lanjut cerita mengenai masalah kamu ya, kita kenalan dulu biar lebih akrab ya kan. Kamu sudah tahu saya apa belum? Sudah tahu Bu, tapi belum segitu akrabnya. Oke, biar kita lebih akrab nanti ketika layanan konseling pada hari ini, kita kenalan dulu. Nanti saya menyebutkan nama sama hobi saya, kamu juga nanti silakan menyebutkan nama sama kelas, mungkin alamat rumah kamu sama hobi kamu, seperti itu ya. Oke, perkenalkan, nama Ibu Burastra Afirotrohat. Saya di sini sebagai guru bimbingan konseling ya. Hobi Ibu itu traveling, jalan-jalan kayak gitu. Sekarang silakan kamu perkenalan dulu. Baik, perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Khalil Arianto dari kelas 12 MM5. Hobi saya di sini bermain bola voli. Alamat rumah saya ada di perumahan Gria Bayangkara Permai, Blok R12. Oke, kamu tadi sudah kenalan, jadi kamu juga sudah tahu nama Ibu. Saya juga sudah tahu namanya Koiril ya. Semoga nanti ketika pelaksanaan layanan konseling individu hari ini itu berjalan dengan baik ya. Sebelumnya kita buka dulu konseling hari ini dengan bacaan doa ya. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Koiril, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kamu harus bisa jaga kesehatan ya, karena tadi cuaca pun tidak menentu ya kan. Kamu sudah kelas 12, pasti akan sering sekali banyak kegiatan setelah ini ya. Oke, Koiril kesini tadi kan ingin menyampaikan masalah, berarti mau melakukan konseling ya. Koiril sudah tahu apa belum konseling individu itu apa? Saya belum tahu. Belum tahu, bisa Ibu jelaskan dulu ya. Iya. Konseling individu itu merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh guru BK kepada satu peserta didik yang memiliki masalah. Biasanya disebut konseling. Ya, jadi di sini guru BK itu memfasilitasi untuk membantu konseling menyelesaikan masalahnya seperti itu. Oh, itu sudah paham? Sudah paham. Mungkin ada yang mau itu tanyakan mengenai konseling? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Ini nanti pun ketika melaksanakan konseling individu, Koiril nggak perlu khawatir, nggak perlu takut mengenai masalahnya. Takutnya biasanya kan ada beberapa anak, Bu, nanti masalah saya itu tersebar luaskan seperti itu. Ini nanti nggak perlu takut, karena di konseling individu ini nanti ada 3 asas ya. Yang pertama
ada asas kesukarelaan. Ini tadi Khairil datang ke sini sukarela atau terpaksa? Sukarela. Sukarela ya, karena tadi Khairil datang sendiri ke sini seperti itu. Yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi Bu Rastra harap ketika kamu nanti menyampaikan masalah kamu bisa menyampaikan sejujurnya, apa adanya. Nggak perlu ada yang ditutupi biar masalahnya bisa terselesaikan. Dan yang ketiga ada namanya asas kerahasiaan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini nanti itu tidak akan kita sebarluaskan di orang lain, ya cukup kita berdua, Khairil sama Bu Rastra saja ya. Jadi benar-benar rahasianya kita jaga bareng-bareng seperti itu. Ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang masih ganjel di hati kamu? Tapi ini benar-benaran rahasia kan, kamu nggak ada yang tahu nanti kalau sempat saya cerita-cerita. Oke, beneran. Tadi yang saya sampaikan ada asas kerahasiaan, kita harus benar-benar bisa menjaga itu. Karena kan itu masalahnya Khairil, kita tidak boleh menyebarluaskan ke orang lain seperti itu ya. Iya. Untuk konseling individu hari ini kita laksanakan kurang lebih 50 menit. Bagaimana? Sudah cukup. Sudah cukup. Nanti kalau memang menurut Khairil Bu masih kurang, nanti kita agendakan lagi, kita jadwalkan lagi di kesempatan yang lain ya. Perasaannya Khairil menemui guru BK, menemui Bu Rastra itu bagaimana hari ini? Awalnya sih tadi takut Bu, takut dimarahin, takut dimarahin lah Bu pokoknya. Jadi saya agak ragu-ragu ke sini gitu. Jadi kayak takut masuk sini gitu. Mindset yang ada di Khairil guru BK itu kayak gimana sih? Takutnya kan mindsetnya saya, pemikiran saya itu guru BK itu kan di BK kan biasanya ada masalah gitu kan Bu. Yang masuk BK pasti masalah kan. Jadi kayak takut ya dimarahin gitu aja. Kamu takut nanti Iya. saya marah sama kamu? Iya. Oke. Jadi Khairil nggak perlu takut ya. Khairil nanti bisa menyampaikan apa adanya yang memang Khairil alami, semuanya disampaikan saja. Jadi dirinya Khairil sendiri. Kalau memang nanti ada yang belum Khairil pahami, bisa kamu tanyakan. Jadi terbuka saja, relax, nggak perlu takut. Jadi dirinya Khairil sendiri seperti itu ya. Saya lihat-lihat wajah kamu kayaknya kok persis sama anak alumni sini. Iya Bu, kebetulan kakak saya alumni sini. Oh, kakak kamu alumni sini. Iya. Jurusan apa dulunya? Jurusan akuntansi. Akuntansi. Namanya? Ada. Oh, kamu adiknya Adel. Iya. Ya. Soalnya dulu saya pernah waktu ada kegiatan employability, saya jadi pembimbingnya Adel. Ya. Masa masih takut sekarang kalau seperti ini? Alhamdulillah sudah nggak takut lagi Bu, sudah reda. Sudah agak cair ya. Iya. Oke. Berarti kalau sudah agak cair, Khairil sudah siap menyampaikan permasalahannya? Sudah siap. Sudah siap ya. Nanti kalau memang merasa Bu, saya butuh waktu ya, kamu sampaikan langsung ya. Iya. Oke. Sekarang Khairil bisa menyampaikan apa sih yang Khairil alami atau tadi permasalahan atau yang ingin Khairil ungkapkan ke Bu Rastra? Silakan. Gini ya Bu, kan waktu kemarin kan saya mendapatkan rapotan sisipan. Nah rapotan sisipan itu kan rapotan asli ya Bu, nilai asli murni. Dan di situ banyak nilai saya yang kosong, sehingga saya ditanyai wali kelas kenapa banyak nilai yang kosong. Berarti Khairil mengalami masalah di pembelajaran ya. Iya. Nilainya banyak yang nol seperti itu. Kenapa kok bisa banyak yang nol? Karena saya lebih aktif di kegiatan OSIS. Lebih aktif di Iya. kegiatan OSIS. Terus Khairil sendiri pengennya apa sekarang? Targetnya apa? Pengen saya sih sekarang saya harus lebih giat belajar lagi, lebih giat mengerjakan tugas lagi, dan tidak ada nilai yang nol. Itu gimana caranya? Oh kayak gitu. Iya. Jadi Khairil menginginkan setelah ini tuh tidak ada nilai yang nol lagi seperti itu, bisa terpenuhi semua. Oke. Tadi yang Khairil sampaikan sebenarnya bagus. Kamu kan mengikuti kegiatan OSIS ya.
kamu juga masuk ke pengurusan intinya seperti itu. Sebenarnya kan itu sudah hal yang positif. Tidak semua anak mengikuti kegiatan tersebut. Tetapi di sini berarti permasalahannya Khairul tidak bisa membagi waktunya seperti itu. Dari kelas 10 sampai kelas 12, kenapa kok tugasnya Khairul itu banyak yang nggak dikerjakan, banyak nilai nolnya? Kayak saya itu lebih nyaman ikut kegiatan daripada mengerjakan tugas gitu loh. Gitu. Kamu malas-malesan Iya. kalau ada tugas. Seumpama hari ini kamu dapat tugas, kamu ngerjakannya kapan? Ya misalnya kalau sekarang ada tugas harus dikeluarkan sekarang kan gitu. Tapi saya bisa menunda-nundanya gitu sama mungkin hari besoknya lagi gitu. Seperti itu. Iya. Oke. Berarti ini permasalahannya Khairul kan nggak bisa menyelesaikan tepat waktu seperti itu. Oke. Ini nanti Khairul ibu kasih lembaran, ya. Lembarannya nanti Khairul tuliskan nama, tanggal hari ini sama kelasnya. Terus nanti ketika di situ ada pertanyaan, kamu jawab. Nanti setelah dijawab, setelah ditulis, kamu sampaikan ke ibu. Ya, paham? Ya. Di situ tadi kan Khairul bilang ya bahwa selama ini itu nilainya banyak yang nol, banyak yang belum dikerjakan, belum dikumpulkan. Nah, sekarang di situ silahkan ditulis dulu namanya sama tanggal hari ini. Iya boleh. Oke, udah ya. Tadi kan Khairul menyampaikan karena permasalahannya itu menunda-nunda tugas. Itu istilahnya prokrastinasi akademik, ya, menunda-nunda pekerjaan. Oke, sekarang di situ silakan Khairul tuliskan apa saja sih yang telah kamu lakukan selama ini ketika kamu dapat tugas dari Bapak Ibu guru. Silakan dituliskan dulu, nanti baru kamu sampaikan ke Bu Rasta. Sudah? Oke. Berarti sekarang disampaikan apa yang Khairul lakukan selama ini ketika dapat tugas dari Bapak Ibu guru. Ketika saya mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru, tidak pernah mengerjakan tugasnya. Meskipun saya mengerjakan itu pun juga telat. Kalau Khairul sudah melakukan itu, berarti ketika selama ini dapat tugas dari Bapak Ibu guru, Khairul nggak melakukan tepat waktu seperti itu ya. Kalau seumpama ada pilihan, ada kegiatan OSIS sama waktu itu pelajaran, Khairul ikut yang apa? Saya lebih milih ke kegiatan OSIS. Lebih memilih kegiatan Iya. OSIS. Kenapa kok Khairul ketika ada tugas ya, itu kok kamu tunda-tunda kayak gitu? Soalnya gimana ya Bu, saya nggak nyaman sama kelas juga gitu. Jadi saya lebih nyamannya ke OSIS dan kegiatan-kegiatan di luar sekolah gitu. Kayak males aja gitu kalau ada tugas. Males aja. Iya. Padahal kalau sekarang kan Khairul sudah kelas 3 Iya. ya. Khairul sudah tahu efeknya seumpama nilai itu tetap 0 sampai nanti. Kira-kira bisa lulus apa enggak? Tidak bisa. Enggak bisa Iya. kan? Nyesel nggak kira-kira sekarang kalau kayak gitu? Nyesel sih itu pastinya. Nyesel pastinya. Iya. Oke. Kalau seperti itu karena tadi Khairul melakukan itu menunda-nunda dan tadi keinginan Khairul adalah setelah ini itu saya
bisa mengerjakan tugas biar nilainya bisa kekejar. Apa kira-kira evaluasi yang bisa Khoiril lakukan untuk kedepannya nanti tidak menunda-nunda atau ketika ada tugas ya langsung Khoiril lakukan seperti itu. Silakan dituliskan di situ ya. Evaluasi apa yang bisa kamu kerjakan untuk kedepannya. Silakan disampaikan evaluasinya apa. Mungkin saya akan berubah dan mengerjakan tugas lebih tepat waktu lagi, tidak menunda-nunda lagi, dan lebih bisa lagi membagi waktu antara mengerjakan tugas sama kegiatan di OSIS. Oke, berarti kedepannya Khoiril berusaha untuk bisa membagi waktunya. Ketika memang ada tugas, berarti ya dikerjakan tugasnya. Kalau ada kegiatan juga mengikuti kegiatan. Tetap dua-duanya bisa jalan itu berarti menjadi lebih tanggung jawab. Oke. Besok ini ya, besok itu kan sudah UAS ya, UAS semester 1 kamu di kelas 12 ya, di kelas 3. Berarti waktu kamu untuk menyelesaikan tugas di semester 1 ini kan kurang lebih tinggal 1 minggu. Kira-kira Khoiril di dalam 1 minggu itu menyelesaikan tugas-tugas atau kekurangan-kekurangan tugas kemarin? Bisa. Yakin ya. Berarti sekarang Khoiril bisa menuliskan di situ. Kira-kira kalau dalam waktu 1 minggu besok selama rentan UAS Khoiril bisa menyelesaikan tugas-tugasnya selama ini, kira-kira reward apa yang kamu dapatkan seperti itu. Dan kalau nanti ternyata dalam 1 minggu itu Khoiril gagal ya, punishment atau hukuman apa yang Khoiril dapatkan juga. Siap? Siap, Bu. Silakan ditulis di situ rewardnya apa kalau kamu berhasil dan punishmentnya apa jika kamu gagal. Silakan ditulis. Sudah? Berarti silakan dibacakan kalau kamu berhasil mau reward apa. Kalau saya berhasil, saya ingin dapat reward ranking 1 di kelas. Ranking 1 di kelas. Kalau itu kamu berhasil berarti ya otomatis kalau ranking 1 tidak hanya ketika kamu bisa mengerjakan tugas saja, juga berarti benar-benar nilai kamu tinggi. Seperti itu ya. Oke. Kira-kira kalau tadi punishmentnya kalau kamu nggak berhasil berarti apa? Kalau nggak berhasil, saya kena hukuman menghafalkan Asmaul Husna. Oke, kamu siap ketika kamu tidak berhasil, kamu siap menerima hukuman yaitu menghafalkan Asmaul Husna 99 ya. Berarti siap ya? Siap. Oke, silakan di situ ada tanda tangan untuk Khoiril, nanti sebelahnya baru itu tanda tangan. Dikasih nama terang ya. Iya. Sudah. Nah,
Khairil bawa, Khairil simpan. Ibu tunggu 1 minggu lagi, UAS-nya itu sampai tanggal 21 Desember. Nanti tanggal 21 akan ibu cek ya. Ketika memang Khairil berhasil dan memang nilainya tinggi, otomatis dapat reward ranking 1. Kalau memang bisa memenuhi standar nilainya di atas teman-temannya semua, ya kan? Tapi ketika Khairil nggak ngerjakan, tetap malas-malesan dalam waktu 1 minggu, punishment-nya harus siap menghafalkan Asmaul Husna. Oke? Silahkan dibawa dulu. Nah, ini nanti ada video ya. Nanti Khairil lihat mengenai tadi menunda-nunda, prokrastinasi. Nanti Khairil yang dapatkan apa sih dari video tersebut ya? Kelihatan? Kelihatan. Kejadian ini terjadi beberapa waktu yang lalu. Pada saat itu saya sedang berada di Surabaya. Nah, jadi ceritanya suatu malam baru saja selesai syuting, terus saya melewati ada tempat makan yang ramai banget. Tempatnya di gang dan sebenarnya sederhana. Nah, tempat itu jualan sego sambal. Ramai banget yang datang dan ramai banget yang order. Nah, awalnya nih, tadinya saya pengen mampir, pengen banget dong nyobain. Tapi supirnya bilang, jangan sekarang deh, soalnya itu jalan satu arah. Jadi kalau kita ke sana harus putar balik lagi, cukup jauh. Lagian kan besok bisa ke sana untuk mampir, gitu katanya. Nah, karena waktu sudah malam, akhirnya ya udah saya pun mengiyakan untuk langsung kembali ke hotel dan mampir. Nah, ternyata keesokan harinya acara saya tuh padat banget dari pagi, siang, sore, bahkan sebenarnya harus buru-buru ke airport untuk ngejar pesawat ke Jakarta. Jadinya sempet deh mampir ke tempat tadi. Ya memang sih saya bisa mampir di lain waktu, tapi berarti saat itu saya kehilangan kesempatan untuk menyicipi nikmatnya sego sambal. Mungkin hal ini kelihatannya sederhana banget ya, tapi tanpa kita sadari seringkali kita pun juga selalu melakukan hal yang sama, yaitu menunda. Iya, menunda. Ya kan masih lama, masih ada lain waktu, nanti aja deh. Aduh, masih mager nih, masih malas gerak. Lagian tuh gak hal penting kok, nanti aja deh kerjainnya. Dan masih banyak lagi alasan-alasan lainnya yang membuat kita menunda. Nah, jika dilakukan satu kali mungkin gak akan terlalu terasa ya. Tapi gimana nih kalau itu udah jadi kebiasaan? Ingat, menunda melakukan pekerjaan hari ini itu hanya akan menambah pekerjaan di esok hari. Menunda menyelesaikan masalah akan menambah masalah baru. Menunda melakukan ini dan itu akan membuat kamu justru malah kehilangan banyak kesempatan berharga. Jadi, jangan pernah menunda hal-hal yang bisa kamu lakukan segera. Karena ketika kamu menunda, sebetulnya kamu sedang meremehkan atau tidak menghargai hal itu. Kamu mungkin bisa menunda dan menunggu, tapi waktu gak akan pernah menunggu. So, do it now, because sometimes later becomes never. Yang tadinya nanti bisa-bisa terjadi. Tidak semua hari baik, tapi pasti ada yang baik setiap harinya. Life is good with Mary Riana. Oke, itu tadi sudah lihat ya videonya. Apa yang bisa Khairil dapatkan dari video tadi? Yang saya dapatkan mungkin saya harus lebih tepat waktu lagi, tidak menunda kerjaan, tidak menunda segalanya gitu. Nah, kalau tadi kamu mendengarkan di situ, ketika ada orang menunda satu pekerjaan, pasti besoknya akan mendapatkan pekerjaan baru lagi. Berarti akan numpuk lagi tanggung jawabnya, seperti itu ya. Dan tadi waktu nggak akan bisa menunggu kita. Ketika kita menunda atau tadi besok aja, ya sudah akan terbuang sia-sia seperti itu. Otomatis yang rugi adalah diri sendiri seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti kedepannya tadi Khairil sudah merencanakan, berarti Khairil harus bisa memanajemen waktu yang baik seperti itu, harus bisa melaksanakan dengan baik. Ketika ada tugas di hari itu, diusahakan langsung dikerjakan. Kalau memang Khairil merasa ada yang sulit, berarti silahkan bisa tanya ke bapak ibu guru atau temannya yang sudah paham ya. Jadi jangan sampai menunda. Tadi kalau menunda-nunda, males bu, masih biasanya itu rata-rata menunda itu karena merasa masih lama,
tugasnya matematika hari ini dikumpulkannya kan masih minggu depan, nanti aja, rata-rata kan kayak gitu Iya. ya. Jadi jangan sampai, karena kalau kita menunda pasti besoknya juga akan ada tambahan tugas lagi yang baru. Sama kan kamu juga kayak gitu kalau OSIS. Iya Bu. Nah, kalau kamu dikasih tugas A, nggak kamu kerjakan hari itu, gimana kira-kira? Ya bakal dapat kerjaan baru lagi. Bakal dapat tanggung jawab Iya. baru, bakal dapat pekerjaan baru lagi. Oke. Berarti Khairul sudah tahu ya komitmennya, manfaatnya apa sih ketika kamu mengerjakan tepat waktu. Kira-kira manfaatnya apa kalau kamu mengerjakannya itu tepat waktu? Mungkin jika mengerjakan tepat waktu mungkin dapat nilai lebih bagus lagi. Setelah itu tidak menambah beban hidup gitu loh. Oke, otomatis dapat nilai yang bagus. Iya. Nggak mungkin ada nilai nol. Oh iya. Ya, kamu juga nggak kepikiran, oh tugasnya sudah selesai, bisa tidur nyenyak, nggak kepikiran, nggak bobo besok juga ditagih-tagih guru seperti itu ya. Kalau Khairul sudah paham ya, tadi sudah merencanakan, sudah tahu kenapa kok sampai nggak kerjakan tugas, terus evaluasinya apa, tadi sudah buat perjanjian juga dengan saya, harus bisa memanajemen waktu yang baik. Tadi ketika kamu menunda-nunda jauh lebih banyak tugas yang akan menunggu selanjutnya. Kalau sekarang Khairul diminta untuk menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini, apa yang Khairul dapatkan? Yang saya dapatkan saya harus merubah diri saya, nggak boleh males-malesan, harus fokus ke pembelajaran juga, nggak boleh nggak harus fokus ke kegiatan OSIS doang gitu. Nggak boleh fokus di kegiatan OSIS saja. Tadi yang Ibu bilang di awal, sebenarnya kegiatan OSIS itu bagus ya, melakukan hal-hal yang positif. Tapi bukan berarti ketika kamu mengikuti kegiatan OSIS terus kamu melupakan tanggung jawab atau tugas utama kamu, yaitu belajar sebagai seorang siswa. Jadi kamu harus bisa manajemen waktu. Ketika waktunya pelajaran, ikuti dulu pelajaran. Ya. Setelah itu ada tugas dikerjakan. Kalau memang ada waktu, ada kumpul OSIS, silahkan ikut. Tapi bukan berarti nanti sebenarnya kegiatan OSISnya sudah selesai, tapi saya malas balik kelas, jangan seperti itu. Iya. Tadi juga diingat bahwa ketika kamu menunda satu pekerjaan atau menunda satu tugas, di kemudian hari akan ada tugas baru lagi yang menumpuk, dan itu tidak baik. Ya. Waktu tidak akan bisa menunggu kita. Kesempatan tadi menyampaikan, kesempatan tidak datang dua kali. Kesempatan hanya datang di waktu itu. Jadi kamu harus bisa memanajemen waktu yang baik. Nah, Khairul punya jadwal kegiatan sehari-hari apa enggak dalam kehidupannya itu? Punya apa enggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, berarti ini nanti ada tugas untuk Khairul setelah ini ya. Tugasnya adalah Khairul menuliskan daily activity, kegiatan kamu sehari-hari mulai dari bangun tidur. Nanti kamu tuliskan waktunya, kamu bangun tidur jam berapa, jadi waktunya ditulis, kegiatannya apa, sampai tidur lagi. Ya, dalam satu hari kegiatannya apa saja. Nah, ini nanti kamu kerjakannya setelah kegiatan ini, dan Ibu harapkan ini bisa kamu kerjakan di kehidupan kamu sehari-hari, biar kamu memiliki manajemen waktu yang bagus, bisa hidupmu itu teratur seperti itu ya. Paham? Ini nanti untuk LKK-nya kamu kerjakan di rumah, dan nanti ini ada evaluasi hasil juga kamu kerjakan ya. Nanti dikumpulkan di Ibu setelah pulang sekolah. Seperti itu ya, karena besok sudah ulangan. Dan tadi selama 1 minggu kamu akan Ibu pantau, kamu akan mendapatkan reward atau punishment, kamu kerjakan atau tidak tadi tugas-tugasnya. Paham? Paham. Oke, ini silakan. Terima kasih diucapkan ya kepada Khairul yang hari ini mau datang ke Ibu dengan sukarela menyampaikan masalah-masalahnya. Semoga apa yang Khairul sampaikan dan yang kita lakukan konseling hari ini itu bermanfaat, dan kedepannya Khairul bisa jauh lebih baik ya.
tidak ada lagi nilai nol karena sudah kelas 12, nanti ketika lulus pun mendapatkan nilai yang memuaskan seperti itu ya. Koiril tadi kan sudah janji sama ibu, nanti selama 1 minggu ini ibu pantau ya. Iya. Kamu bisa mengerjakan tugas-tugasnya sampai selesai apa tidak. Ketika dapat mengerjakan tadi dapat reward, ketika tidak berarti siap untuk mendapatkan punishment seperti itu ya. Semoga nanti lulusnya tadi nilainya bisa baik. Oh ini setelah lulus pengennya kuliah apa kerja? Kerja. Kerja ya. Kalau orang kerja itu kan pastinya harus punya tanggung jawab, disiplin ya. Ketika dapat pekerjaan di hari itu ya harus diselesaikan di hari itu, tidak bisa ditunda-tunda. Nah, jadi itu pembiasaan yang harus kau lakukan mulai dari sekarang sampai nanti ya. Semoga nanti juga bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Amin. Gitu. Terima kasih ibu ucapkan ya, Khairul sudah mau datang ke sini. Tadi kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.